Halo, salam kenal. Nama saya Gita Prajati. Saya biasa dipanggil Miss Gita. Selamat datang. Salam kenal mahasiswa baru Teknik Lingkungan Universitas Universal. Perkenalkan, saya Ansa Silmi Afifah. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Silmi. Salam kenal. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Universal. Selamat datang di Teknik Lingkungan. Nama saya Bapak Yosef Adicita. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Pak Yosef. Salam kenal. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Pritama atau biasa dipanggil Pak Tama. Saya dosen teknik lingkungan. Oke. Halo, selamat datang mahasiswa baru Teknik Lingkungan Universitas Universal. Saya Bu Yega Serlina, bisa dipanggil Bu Yega. Halo mahasiswa UPER, saya Gita Patih Humayro, biasanya dipanggil Ibu Mai. Salam kenal. Salam kenal adik-adik semua. Nama saya Ibu Silmi ya. Kalian bisa panggil saya dengan nama itu. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk touring, untuk keliling kampus kita secara virtual ya. Oke, kalau kalian mau masuk ke mau mengunjungi dosen ya. Ini kita masuk ke ruangan yang pintu pertama dari kalian naik tangga. Dari depan tadi kalian akan menemukan pintu pertama, ini adalah ruangan dosen teknik lingkungan gitu. Sebelum masuk ya, pastikan kalian masuk di jam operasional kita supaya ketemu dengan dosen-dosen dari teknik lingkungan. Karena jam operasionalnya itu mulai dari jam 3 sampai jam setengah 10 untuk hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu pengecualian ini mulai dari jam 1 sampai jam 6. Nah, kemudian pastikan kalian sebelum masuk, kalian juga harus ketok pintu dulu, kalian permisi dulu gitu ya, untuk etika dalam mengunjungi dosen gitu. Karena karena ada COVID ya, kita menerapkan protokol pencegahan COVID. Tapi karena mahasiswa tidak ada di sini, sehingga ini belum berlaku untuk kalian ya. Nanti kalau kalian sudah masuk, misalnya masih ada COVID ya, harus memperhatikan ini juga. Mari kita masuk. Jadi pastikan kalian ketok dulu gitu. Nah, permisi Bapak Ibu, seperti itu. Oke, di sini ada 2 prodi karena ini fakultas teknik ya, ruangan fakultas teknik. Ada prodi untuk teknik industri di sebelah kiri dan untuk teknik lingkungan di sebelah kanan. Nah, kita masuk. Kalau mau masuk kalian cukup lihat, misal nyari saya ya, Ibu Silmi, kalian lihat nih ruangannya di masing-masing sudah tertempel nih nama dari dosen-dosen kita gitu. Nanti pastikan kalau mau masuk ibunya tidak sedang sibuk gitu ya, terus ketok pintu juga gitu ya. Yuk, di sini ada musola, kita pakai musola juga untuk yang beragama muslim, tapi untuk dosen-dosen aja ya, kalau untuk mahasiswa ada di bawah. Ini untuk Bu Yega, ruangan Bu Yega, dan ini Pak Yosef, ini Ibu Gita Patih, tapi dia dipanggil Ibu Mai biasanya karena di sini ada 2 Ibu Gita. Ibu Gita Prajadi. Ibu Gita Prajadi ini selaku koordinator program studi teknik lingkungan. Tadi sudah berkenalan ya. Yang terakhir ada Pak Apritama, Pak Rizky. Kalian bisa panggil Pak Rizky atau Pak Tama gitu. Oke, adik-adik semua, sekian untuk keliling virtualnya di ruangan dosen teknik lingkungan. Ya, saat ini kita berada di Laboratorium Teknik Lingkungan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pritama yang akan menjelaskan apa-apa saja barang atau benda yang ada di Laboratorium Teknik Lingkungan. Jadi, Laboratorium Teknik Lingkungan ini berfungsi untuk sebagai tempat kita melakukan percobaan, analisis maupun penelitian di dalam bidang pengolahan lingkungan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa alat yang ada di sini ya. Kita mulai dari alat yang pertama adalah neraca analitik ya. Ini fungsinya untuk mengukur massa dari suatu materi atau benda yang dia massanya kecil. Karena ini satuannya adalah miligram. Namun yang kita miliki adalah neraca analitik dengan satuan gram dengan 4 angka di belakang koma ya. Dan yang kedua ada
set untuk titrasi ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan bagian-bagiannya. Ini digunakan bersamaan dengan labu Erlenmeyer untuk mencampur suatu kandungan zat cair dengan zat cair yang lain secara sedikit demi sedikit, sehingga nanti campurannya itu dapat menjadi rata dengan ketelitian yang sangat tinggi ya. Alat ketiga yaitu magnetic stirrer yang berfungsi untuk memanaskan larutan dengan prinsip perputaran ya. Selain dia dipanaskan, nanti juga dia diaduk dengan menggunakan benda kecil yang namanya stirrer, yang dia bekerja dengan menggunakan induksi magnet ya. Nanti yang khusus untuk yang satu ini akan kita praktekkan. Peralatan selanjutnya adalah ozon generator ya. Ozon generator ini berfungsi untuk mengoksidasi suatu larutan dengan menginjeksikan ozon ke dalam larutan tersebut. Fungsinya sebagai desinfektan agar larutan tersebut dapat steril ya. Ini biasa digunakan pada pengolahan air bersih. Selanjutnya, ini alat kita yang satu ini bernama spektrofotometer. Nah, ini dia bekerja dengan memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang tertentu ya. Fungsinya adalah untuk menganalisis kandungan-kandungan logam pada suatu larutan yang kita lakukan, kita ambil sampelnya dari suatu tempat. Oke, selanjutnya saya akan sedikit mendemonstrasikan penggunaan alat ya. Yang dimana yang akan didemonstrasikan adalah ini, yaitu magnetic stirrer. Kita akan mencoba memanaskan cairan ya, atau air yang ada dalam sini, sembari kita mencampur air ini dengan suatu larutan ya. Sehingga nanti kita bisa lihat larutan tersebut akan memanas dan tercampur secara sempurna. Pertama-tama yang dilakukan ketika kita akan menggunakan magnetic stirrer adalah menyalakan dengan menggunakan tombol power yang berada di sebelah kanan ini, sehingga nanti lampu indikator menyala ya. Nah ya, selanjutnya salah satu indikator untuk mengetahui dia menyala adalah dengan berputarnya stirrer yang ada di dalam glass beaker ini ya. Nah, untuk mengatur kecepatan stirrer kita dapat menggunakan ini ya, perputaran yang ada di sebelah kiri ini. Nah, semakin ke kiri dia akan semakin mengecil. Begitu kita putar ke kanan dia akan semakin cepat. Nah, selanjutnya ada satu tombol lagi yang biasa digunakan untuk menyalakan heaternya. Nah, ketika ini dinyalakan maka magnetic stirrer ini akan memanaskan larutan yang ada di dalam. Sekarang kita akan masukkan bahan yang untuk mencampur larutan tersebut. Di sini saya memiliki pipet dengan tabung reaksi yang sudah dimasukkan indikator metil oranye ya. Sekarang kita coba menggunakan indikator ini untuk kita masukkan ke sini ya. Secara perlahan-lahan. Nah, stirrer akan mengaduk hingga larutan tercampur dengan sempurna. Nah, dan juga ini kalau teman-teman bisa pegang, ini sudah mulai panas ya. Nah, ini menunjukkan bahwa heater yang ada pada magnetic stirrer ini dapat bekerja dengan baik untuk memanaskan air. Selanjutnya alat yang akan didemonstrasikan adalah ozon generator. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, ini berfungsi untuk pengolahan air. Nah, di sini kita akan buktikan kita gunakan untuk menjernihkan larutan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, pertama-tama untuk mengoperasikan alat ini, di sini hanya ada dua tombol. Yang pertama itu ini untuk on off, dan yang kedua ada ini untuk mengatur timernya ya. Nah, jadi penggunaannya sangat simpel sekali. Pertama, kita nyalakan dengan menekan tombol hijau. Ya. Selanjutnya kita putar timernya ke arah waktu yang ingin kita tentukan. Apabila kita ingin mengozonisasi ini selama 10 menit, maka kita atur selama 10 menit. Nah, suara yang keluar dari alat ini adalah tanda bahwa ozon generator sudah menyala dengan benar. Nah, selanjutnya ini kita langsung masukkan ya ke dalam cairan yang tadi kita buat. Nah, bisa dilihat ya, warna kuningnya sudah mulai menghilang. Tapi untuk penggunaan
ozon generator ini harap berhati-hati karena ozon itu suatu yang beracun ya. Nah, ini juga terbukti di sini ada aroma-aroma yang makanya ketika menggunakan ini kita harus pastikan semua ventilasi dalam keadaan terbuka. Nah, ya, warnanya berubah kembali menjadi jernih. Ya, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dosen lain. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Bu Yega Serlina. Di sini saya akan memandu teman-teman sekalian untuk mengenal Laboratorium Kimia Teknik Lingkungan UPER. Dan di sini saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang akan kita gunakan selama praktikum kimia dan laboratorium lingkungan di program studi Teknik Lingkungan UPER. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang biasa kita gunakan di Laboratorium Kimia Teknik Lingkungan UPER. Di sisi sebelah kanan saya ini adalah peralatan yang biasa kita gunakan untuk membuat larutan. Di antaranya di sini ada rak tabung reaksi yang merupakan tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Tabung reaksi ini biasa digunakan untuk membuat larutan skala kecil. Kemudian ada Erlenmeyer. Di sini ada labu ukur. Labu ukur ini biasa kita gunakan untuk membuat larutan. Di sini labu ukur memiliki tutup yang mencegah larutannya tumpah ketika kita mengaduk si larutannya. Kemudian ada winkler. Winkler ini biasa digunakan untuk meletakkan larutan atau menyimpan sampel. Selanjutnya ada botol semprot yang kita gunakan untuk menyimpan aquades, di mana aquades ini digunakan untuk pengencer, kemudian dalam membuat larutan, kemudian juga untuk membilas tabung reaksi atau gelas kimia. Selanjutnya di sini ada termometer yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu larutan. Termometer ini yang kita gunakan dalam skala derajat Celcius. Selanjutnya di sisi sebelahnya ada peralatan yang kita sebut dengan mortar. Mortar ini merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan zat padat untuk mengubahnya menjadi serbuk. Selanjutnya di sisi sebelahnya ada bunsen yang biasa kita gunakan untuk memanaskan larutan. Kemudian di atasnya ini ada penyangga, kaki 3 penyangga yang digunakan untuk meletakkan beker gelas yang berisi larutan yang akan kita panaskan. Nah, sebagai tatakan beker gelas ini di kawat penyangga. Di sini ada pipet ukur yang biasa kita gunakan untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu yang kita butuhkan. Kemudian di atasnya ada bola hisap yang akan menghisap si larutan tersebut. Selanjutnya, di sini ada gelas ukur juga untuk mengambil larutan sesuai ukuran yang kita butuhkan. Kemudian ada corong pisah. Corong pisah ini digunakan untuk memisahkan dua larutan yang berbeda fase. Baiklah, sekian pengenalan beberapa peralatan yang ada di Laboratorium Kimia Teknik Lingkungan UPER. Sebenarnya masih banyak peralatan lain yang mungkin akan kita gunakan pada praktikum di teknik lingkungan, namun mungkin nanti akan lebih dijelaskan pada saat pembelajaran di mata kuliah kimia ataupun laboratorium lingkungan. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat datang teman-teman mahasiswa baru. Saya Bu Mai dari Teknik Lingkungan. Hari ini kita akan mengunjungi perpustakaan yang ada di Universitas Universal. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki ruang perpustakaan, di sini ada beberapa peraturan yang harus kita laksanakan. Ini ada beberapa larangan yang tidak boleh digunakan saat memasuki ruangan perpustakaan.
Selanjutnya di sini ada aturan kunjungan perpustakaan. Ini ya. Jangan lupa peraturannya untuk kita laksanakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perpustakaan. Teman-teman, ini perpustakaan yang ada di Universitas Universal. Di perpustakaan kita ini memiliki 2 petugas perpustakaan. Ini yang pertama ada Pak Saprizal. Kemudian selanjutnya di sebelahnya Pak Rizal itu ada Bu Rice. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian referensi tentang teknik lingkungan. Oke, di sini ada jurnal yang berisi tentang beberapa referensi untuk teman-teman menjadi bahan atau materi dalam perkuliahan ya. Ini ada beberapa kumpulan jurnal di bagian rak paling depan ya. Nih, ada beberapa jurnal. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian buku. Ini bisa juga teman-teman jadikan sebagai bahan tambahan atau bahan bacaan sebelum kuliah atau setelah kuliah, kan? Yuk. Di sini ada beberapa buku ya, lumayan banyak sih bukunya yang akan kita gunakan atau yang teman-teman mahasiswa bisa gunakan untuk menjadi bahan atau materi pada saat kuliah ya. Dosen-dosen di sini juga banyak yang mengambil materi dari buku-buku di sini ya. Ini ada rak buku ini terletak dari beberapa rak ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rak kelima. Oke. Nah, selain di sini di sebelahnya juga ada buku tentang teknik lingkungan ya. Nah, di sini juga berisi tentang materi tentang teknik lingkungan ya. Teman-teman bisa pinjam di sini. Untuk proses peminjamannya bisa tanyakan langsung kepada Pak Saprizal dan Bu Rice. Nah, teman-teman, selain di sini itu ruangannya enak, di perpustakaan kita ini selain tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, kemudian juga free wifi. Oke teman-teman, sekian pengenalan perpustakaan dari saya. Semoga teman-teman nyaman di perpustakaannya, nyaman masuk teknik lingkungan, kemudian nyaman di Universitas Universal. Salam kenal. Suaranya kaget masuk. Gak apa-apa, lanjut. Prodi TL. Untuk memanaskan minuman cair. Salam kenal adik-adik semua. Sekalian bisa panggil saya. Mengejar lakukan Ulang-ulang.